Prilly Latukonsina memberikan jawaban yang mengejutkan ketika ditanya oleh warganet mengenai pekerjaannya. Apa yang kamu lakukan, Mbak? Prilly Latukonsina adalah nama yang familiar di dunia hiburan Indonesia. Dia memulai karirnya sebagai pembawa acara memasak sejak usia muda, dan sekarang dia telah dikenal oleh masyarakat atas bakatnya yang luar biasa. Meskipun baru berumur 27 tahun, Prilly telah mencapai banyak prestasi luar biasa. Dia mengelola rumah produksi Cinemaku Pictures bersama Umay Shahab dan memanfaatkan usia muda ini untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Sekarang, Prilly tidak hanya terlibat sebagai seorang aktris, tetapi dia telah mencapai prestasi di berbagai bidang lainnya. Hal ini bahkan menciptakan ketertarikan warganet yang menanyakan pekerjaan Prilly melalui kolom komentar di akun TikTok-nya. Seseorang bertanya, "Sebenarnya, apa pekerjaanmu, Mbak?" Mungkin karena aku sering memposting berbagai aktivitas yang berbeda, orang-orang jadi bingung dengan apa yang sebenarnya aku lakukan, ujar Prilly Latukonsina dalam sebuah video. Dalam video selama 2 menit tersebut, Prilly mengungkapkan berbagai pekerjaan yang sedang dia geluti saat ini. Pekerjaan-pekerjaan tersebut melibatkan beragam sektor industri. Saya bekerja sebagai produser dan juga sebagai kepala pemasaran dan promosi di rumah produksi saya sendiri yang bernama Cinemaku Pictures. Saya mendirikannya bersama mitra dan sahabat saya, Umay Shahab, ungkap Prilly saat menjelaskan beberapa pekerjaannya. Selain itu, saya juga memiliki beberapa bisnis di sektor fashion, perhiasan, dan kesehatan. Saya tidak hanya menjadi pemiliknya, tetapi juga bertanggung jawab atas perencanaan strategi pemasarannya, lanjut Prilly. Di samping itu, Prilly juga menyinggung beragam pekerjaan lainnya, termasuk menjadi duta merek untuk beberapa produk, berbicara di berbagai kesempatan, menjadi dosen praktisi, dan mengelola komunitas lingkungan. Karena prestasinya yang luar biasa, tidak mengherankan jika warganet memberikan pujian pada kesuksesan Prilly. Jenis pekerjaan yang beragam di berbagai sektor membuat Prilly memiliki beragam aktivitas setiap harinya. Ini adalah hal yang dia bagikan dalam video tersebut. Setiap harinya, pekerjaan saya berbeda-beda. Kadang-kadang saya memiliki pertemuan untuk Cinemaku Pictures, kemudian keesokan harinya saya berkumpul untuk bisnis lain saya, mungkin besoknya saya berpartisipasi dalam acara lingkungan, atau berikutnya saya sedang dalam proses pemotretan atau syuting, atau tiba-tiba saya menjadi pengajar sebagai seorang dosen, jelas Prilly mengenai beragam rutinitasnya. Walaupun sibuk dengan jadwal yang padat, Prilly mengungkapkan bahwa dia menikmati rutinitasnya. Tentu saja, semua aktivitas tersebut didasarkan pada tujuan yang jelas yang ada dalam pikiran Prilly. Intinya, alasan saya memiliki pekerjaan di berbagai bidang adalah untuk dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada orang dan untuk mengoptimalkan potensi yang saya miliki, kata Prilly, yang lahir pada bulan Oktober tahun 1996. Awalnya, Farida Nurhan pernah tertawa pada situasi Kode Blue, tetapi sekarang dia sedih karena anak dan cucunya menjadi korban bully. Farida Nurhan merasa kesepian setelah Bang Madun berdamai dengan Kode Blue, meskipun saat ini dia tengah menghadapi masalah hukum di Polda Metro Jaya karena laporan yang diajukan oleh Kode Blue. Meskipun begitu, Farida Nurhan tidak ingin meminta maaf kepada Kode Blue dan tidak menyesal telah berdiri di pihak Bang Madun meskipun akhirnya mereka memilih perdamaian. Menyesal? Tidak, saya tidak menyesal. Bagi saya, menyesal berarti saya tidak ikhlas. Yang penting bagi saya adalah untuk bersikap lebih hati-hati di masa mendatang, kata Farida Nurhan dalam wawancara di YouTube Melanie Ricardo, dikutip pada Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Farida Nurhan juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika Bang Madun ingin bertemu dengannya untuk membicarakan masalah ini. Dia merasa sangat khawatir tentang anak dan cucunya yang menjadi target serangan dari warganet. Dia merasa bersalah kepada anak dan cucunya atas dampak perbuatannya. Anaknya, Dias, sempat menderita akibat perlakuan warganet terhadapnya.
Saya sangat tidak tega melihat anak dan cucu saya dihukum karena kesalahan saya. Meskipun saya merasa ikhlas, saya tetap merasa sedih. Tapi saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, kata Farida Nurhan sambil menangis. Farida Nurhan juga meminta maaf kepada anak, cucu, dan pengikutnya yang telah mendukungnya sebagai food vlogger. Saya ingin meminta maaf kepada anak dan cucu saya yang menjadi korban akibat kelalaian saya. Saya juga ingin meminta maaf kepada semua pengikut saya yang telah mendukung saya. Saya tahu saya telah melakukan tindakan yang mengecewakan mereka yang mengidolakan saya dan menganggap saya sebagai panutan, ungkap Farida Nurhan. Saat ini, situasi Farida Nurhan sangat berbeda dengan ketika dia membuat video yang mencemooh fisik Kode Blue. Warganet pun mencatat perubahan ini dan mengomentarinya di media sosial.